Bab 992, Engah. Dengan suara pisau tajam yang memotong kulit dan daging, semua belati di tangan Lin Yu sudah tenggelam ke bahunya. Karena dia tidak menggunakannya pada tubuh yang kaku, jadi tindikan tajam itu sederhana. Bapak. Kulit Bu Cheng tiba-tiba berubah ketika dia melihat pemandangan ini, dan dia berteriak pada saat dia melihat pergelangan tangan Lin Yu terbalik dan dia akan menusuk dirinya sendiri. Dia melompat keluar untuk meraih tangan Lin Yu, tetapi dia masih selangkah lebih terlambat. Wow. Jiang Yan di atas perahu nelayan tiba-tiba melebarkan matanya saat melihat pemandangan ini, dan meraung dengan suara yang tumpul, air mata mengalir dari rongga matanya. Ekspresi Xiao Ai berubah. Rupanya sedikit terkejut dengan tingkah laku Lin Yu. Setelah melihat Lin Yu sejenak, ada sedikit keceriaan di matanya, lalu mencibir, dan berkata, "He Jiarong, apakah kamu memperlakukanku sebagai pengemis, begitu mudah untuk dilewati? Apa yang kamu lakukan dengan potongan ini? Haha, kalau begitu aku akan memberimu beberapa dolar lagi." Lin Yu tersenyum bangga, lalu menyapu kakinya dengan cepat, menyapu kedua belati yang tertancap di tanah, memegangnya di kiri dan kanan, dan kemudian mengarahkan ke bahunya lagi, dan menusuknya dengan keras. Bapak. Ketika Bu Cheng melihat ini, ekspresinya berubah secara drastis. Dia akan datang untuk mengambil dua pedang di tangan Lin Yu, tetapi Lin Yu sepertinya sudah dipersiapkan untuk waktu yang lama. Saat dia bangun, Lin Yu menyapu di bawah kakinya, dan segera mengangkat segenggam lumpur. Menghadapi Bu Cheng untuk menembak, Bu Cheng tanpa sadar mengangkat tangannya untuk memblokir, dan tidak bisa tidak berhenti. Di celah ini, pisau ganda Lin Yu di tangannya sudah dibanting ke bahunya, baik kiri maupun kanan. Sama seperti yang barusan, semua bilahnya juga terendam di tubuh. Ia takut tusukan pisaunya tidak cukup dalam hingga membuat Xiao Ai tidak puas, sehingga wanita gila itu melukai Jiang Yan, jadi ia tidak melakukan kejahatan apapun. Di satu sisi adalah saudara kandungnya, di sisi lain adalah orang favoritnya, dia tidak berani peduli sedikit pun. Semua harus layak untuk itu. Woho! Jiang Yan di atas perahu nelayan melihat pemandangan ini seperti 1000 anak panah. Dia menderita kesakitan. Air mata di rongga matanya yang merah dan bengkak mengering. Tubuhnya gemetar dalam angin dingin yang lembab, tidak tahu apakah itu karena kedinginan atau sakit hati. Bapak. Ekspresi wajah Bu Cheng yang selalu dingin berubah drastis saat melihat pemandangan ini, bahkan matanya memerah, kakinya gemetar, dan tanpa sadar dia mendorong dan berlutut ke tanah dengan satu kaki. Bagaimana dengan itu? Apakah cukup untuk melunasi hutang adikku? Lin Yuqiang menahan rasa sakit yang parah pada lukanya, mengangkat kepalanya dan berteriak keras pada Xiao Ai, "Bagaimanapun, kamu juga membenciku, dan itu terjadi begitu saja di luar hatimu." Meskipun dia memiliki 3 pisau tajam yang ditambahkan ke tubuhnya saat ini, pinggangnya masih lurus, auranya masih arogan dan menakutkan, dan dia sangat bangga. "Oke, He Jiarong, kamu benar-benar setia." Xiao Ai melirik Lin Yu dengan sedikit terkejut, lalu terkikik lagi, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia menggigit giginya dengan getir dan berkata dengan dingin, "Tapi itu tidak cukup, tidak cukup. Anda tidak harus membuat 1 inci pun." Bu Cheng tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Xiao Ai dan berteriak dengan marah, "Cedera Tuan He sekarang tidak kurang dari yang kamu lakukan pada saat itu." Ya, luka di tubuhnya memang tidak lebih ringan dariku, tapi luka di hatinya jauh lebih ringan dariku. Wajah Xiao Ai muram, dan dia mendengus dingin, rasa sakit seperti ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya ketika aku membuat 2 garis di wajah Jiang Yan, dia bisa menyadarinya. Begitu suara itu jatuh, belati di tangannya berbalik lagi, dan dia akan memotong wajah Jiang Yan lagi, tetapi dia hanya bergerak dengan erat, tanpa tangan sungguhan. Meskipun dia hanya melakukan tindakan yang menakutkan, dia benar-benar membuat Lin Yu ketakutan. Warna kulit Lin Yu berubah dan dia buru-buru mengulurkan tangannya dan berkata,
pelan-pelan, kamu boleh membiarkan aku melakukan apa saja, jangan lukai dia. Bahkan jika kamu membiarkan aku menukar nyawaku untuknya, aku tidak akan pernah cemberut. Kata-katanya sangat tegas, sepertinya dia sudah membuat keputusan untuk menukar hidupnya sendiri dengan kehidupan Jiang Yan. Xiao Ai tiba-tiba berhenti mendengar kata-katanya, menoleh dan menatap Lin Yu dengan rasa ingin tahu, dan bertanya dengan penuh minat, "Oh, apakah kamu benar-benar bersedia menukar hidupmu untuk adikku Jiang Yan?" Tentu saja itu benar. Lin Yu mengangguk, melihat Jiang Yan seperti air, dengan sedikit kelembutan dalam tekadnya. "Mengapa Anda tidak menghancurkan tubuh Anda untuknya?" Jiang Yan masih merengek di mulutnya, menggelengkan kepalanya kuat-kuat padanya, wajahnya berlinang air mata. "Kakak Yan, jangan takut, tidak apa-apa." Lin Yu tersenyum pada Jiang Yan, lalu wajahnya tenggelam, dan Xiao Ai berkata, "Saya memiliki 3 belati di tubuh saya sekarang, dan lukanya sangat serius. Tidak ada ancaman besar bagi Anda. Anda dapat membiarkan Jiang Yan, tangkap aku di atas kapal. Jika kamu ingin membunuh atau menebas saat itu, terserah kamu." Kata-kata Lin Yu sangat menggoda, dan apa yang bisa lebih menyenangkan daripada menyiksa musuh-musuhnya dengan tangannya sendiri. Padahal niatnya sangat jelas, ia sebenarnya tidak ingin mati, tapi hanya ingin memancing Xiao Ai untuk mengemudikan perahu ke pantai. Selama jaraknya lebih dekat, kemungkinan dia terdampar di perahu nelayan secara alami lebih besar. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Xiao Ai tidak berbicara, dan menatap Lin Yu ke atas dan ke bawah. Dia sepertinya berpikir, jelas, dia juga sedikit tersentuh. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk menyiksa Lin Yu. "Kenapa? Aku semua terluka seperti ini, apakah kamu masih takut aku tidak akan berhasil?" Lin Yu tersenyum tak berdaya, mungkin membuat Xiao Ai kesal. "Tidak buruk." Xiao Ai tersenyum, dan tiba-tiba setuju dengan sangat bahagia, dan mengangguk dan berkata, "Bahkan jika kamu terluka seperti ini, aku sangat takut padamu. Aku juga mengakui bahwa aku ingin membunuhmu sendiri, tetapi aku ingin pergi. Saya masih tidak berani mengambil risiko." "Mengapa?" Lin Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sejujurnya, dia memang sedikit lemah sekarang. "Karena kamu adalah He Jiarong." Xiao Ai menyipitkan matanya dan berkata, "He Jiarong. Nama yang sederhana saja sudah cukup, karena nama ini mengandung terlalu banyak, entah setelah dia bekerja sama dengan Zhang Yuxi, atau sebelum Zhang Yuxi membantu Ling Xiao menangani He Jiarong ini, mereka tidak memanfaatkan apapun, atau bahkan memakannya. Lebih sedikit kerugian. Dan dia juga tahu bahwa hanya beberapa bulan yang lalu, Lin Yu memimpin 7 atau 8 orang untuk menggulingkan lebih dari 20 orang di sekolah kedokteran misterius, dan langsung membunuh wakil kepala sekolah kedokteran misterius Rong Huan. Oleh karena itu, untuk Lin Yu secara alami, dia sangat cemburu sebelum datang, dia telah membuat kesempatan bagus untuk tidak melawan Lin Yu, karena sekali berhadapan langsung, dia pasti orang yang mati. Jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah sama seperti sebelumnya, dengan trik. Fakta juga telah membuktikan bahwa metodenya sangat efektif, Jiang Yan di tangannya, yang setara dengan memegang gerbang kehidupan Lin Yu. "Kalau begitu kau tidak ingin aku naik perahu atau membiarkan siapapun pergi. Aku tidak tahu bagaimana menukar hidupku dengan Jiang Yan." Lin Yu tersenyum dan berkata, "Sebelum Jiang Yan selamat, saya tidak bisa mati karena kamu tidak bisa mempercayai saya, dan saya juga tidak bisa mempercayai kamu." Xiao Ai mengembunkan alisnya dan berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Kata-katamu masuk akal, tukar, tentu saja itu harus adil. Yah, aku mengizinkanmu naik perahu untuk mengubah Jiang Yan." Mata Lin Yu tiba-tiba menjadi cerah ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu kamu bisa mengemudikan perahu ke depan." Ketika berbicara, dia memandang sekilas jarak antara perahu nelayan dan pantai dengan sangat sembunyi-sembunyi,
yakin bahwa selama perahu nelayan itu berjalan lebih jauh 4 atau 5 meter, dia pasti akan menginjak ombak dan bergegas ke geladak kapal penangkap ikan. Apa yang kamu lakukan terburu-buru? Aku belum selesai bicara. Xiao Ai mengangkat senyum penuh arti di sudut mulutnya dan berkata, aku bisa mengizinkanmu naik ke perahu, tapi hanya jika kamu juga menusuk 2 belati lainnya di tubuhmu, dan kali ini kamu harus menembus tulang rusukmu. Tuan, tidak. Ekspresi Bu Cheng tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini. Dia tahu bahwa kedua belati itu terutama ditusuk di tubuh, dan itu bukan hanya masalah cedera. Ketika paru-paru Lin Yu rusak, dia tidak bisa bernapas, bahkan jika dia tidak mati. Apakah sudah menjadi orang yang tidak berguna? Wajah Lin Yu menjadi pucat ketika dia mendengar kata-kata Xiao Ai, dan dia tidak menyangka wanita ini begitu kejam. Faktanya, dia telah menarik perhatian Xiao Ai ke umpan, jadi mengapa Xiao Ai tidak menariknya ke umpan? Pada saat ini, Jiang Yan juga menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat pada Lin Yu, menandakan Lin Yu untuk tidak melakukan hal-hal bodoh. Kenapa? Kamu tidak akan melakukannya. Pokoknya, jika kamu jatuh ke tanganku, itu adalah kematian. Jika kamu mengambil 2 pisau lagi sebelumnya, apakah ada bedanya? Xiao Ai memandang Lin Yu sambil tersenyum dan bertanya, atau, mulut orang-orangmu penuh dengan kebohongan, dan kamu hanya berbicara tentang mengubah hidup Jiang Yan. Mengatakan bahwa dia terkikik lagi, menoleh dan berkata kepada Jiang Yan, Saudari Jiang Yan, lihat jika tidak, saya membantu Anda memperlihatkan wajah asli pria ini, karena dia menolak untuk menyakiti dirinya sendiri, maka saya hanya bisa dipaksa untuk menyakiti kamu, kuharap kamu tidak membenciku. Yang seharusnya kamu benci adalah bajingan ini. Ketika Jiang Yan mendengar ini, tidak ada kebencian di wajahnya, tetapi ekspresinya menjadi sangat tegas, dan dia mengangguk ke Lin Yu dengan penuh semangat. Dia tidak pernah meragukan perasaan Lin Yu untuknya, dia tahu bahwa Lin Yu benar-benar rela mati untuknya, dan dia secara alami rela mati untuk Lin Yu. Saya berjanji kepadamu. Lin Yu tiba-tiba setuju dengan Xiao Ai dengan suara yang dalam, lalu tersenyum tenang, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu benar, karena kamu semua orang sekarat, apa yang dapat kamu lakukan jika kamu menusuknya 2 kali? Ini baik. Xiao Ai tertawa keras, dengan ekspresi puas di wajahnya. Jika Lin Yu benar-benar melakukan apa yang dia katakan, maka Lin Yu benar-benar tidak akan menjadi ancaman sedikit pun baginya. Kemudian dia bertepuk tangan, memberi tepuk tangan pada Lin Yu, memberi isyarat mohon, dan berkata, tolong, Tuan He, jangan buang waktu semua orang. Tuan, tidak. Ekspresi Bu Cheng suram, dan Chong Lin Yu berkata, bagaimana jika dia tidak membiarkan Jiang Yan pergi? Tidak, tujuannya adalah aku. Lin Yu tersenyum dan berkata dengan suara meremehkan, selain itu, kamu tahu kemampuan saya, bahkan jika saya memiliki beberapa pisau di tubuh saya masih memiliki kekuatan untuk bertarung sampai mati.